Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin, dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh. Yuk, siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Kingdom Generation. Apa kabar kalian? Katakan luar biasa. Yuk, kakak ajak kita semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan siang hari ini. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, adik-adik. Yuhu. Amin. Kita goyangkan badan kita ya. Kita menari buat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Kita panggil nama Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo lebih semangat lagi kita menyanyi buat Tuhan. Kita serukan nama Yesus yang kencang. Ada satu sobatku yang setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tak pernah dia tinggalkan diri. Waktu adik-adik susah, adik-adik senang, Tuhan ada buat kita. Aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Kita serukan nama Yesus yang kencang. Namanya Yesus. Yesus. Namanya Yesus. Lagi. Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus. Namanya Yesus. Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo, lebih kencang lagi kita teriakan. Namanya Yesus. Siapa adik-adik? Hey. Namanya Yesus. Lagi. Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Cuma Yesus yang menghibur kita. Namanya Yesus. Ayo lebih kencang lagi. Yesus. Namanya Yesus. Sekali lagi. Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Mari angkat tanganmu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Senyumnya mana? Namanya Yesus. Yesus. Namanya Yesus. Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Tuhan yang selalu menghibur kita. Baik kita lagi susah, baik kita lagi senang, Tuhan selalu ada buat kita. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, tutup mata kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu baik buat kami, Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada buat kami. Baik ketika kami senang, ketika kami sedih, ketika kami sendirian, ketika kami banyak teman, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Karena kami tahu Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kami mau menjadi seorang murid yang mau mendengar. Kami melakukan firman-Mu dan firman-Mu berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kanova hari ini. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Nah, adik-adik di rumah duduk dengan tenang, siapkan hati, Alkitabnya siap dipegang untuk kita baca sama-sama firman Tuhan yang kakak ambil dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang ke-5. Kakak ulangi, kita akan baca firman Tuhan kita yang kakak ambil dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nah, mari kita baca bersama-sama. Kakak harapkan adik-adik di rumah juga baca Alkitabnya ya. Oke, mari kita baca. Dengan judul Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruh, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, demikian firman Tuhan. Dan saat ini adik-adik, kakak akan beri judul cerita kakak pagi hari ini, yaitu sahabat yang sejati. Nah, sahabat yang sejati. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mungkin adik-adik yang ada di rumah memiliki seorang sahabat atau seorang teman atau seorang kawan. Nah, seorang sahabat itu mungkin bisa kita ajak bermain, mungkin kita biasa ajak bercanda, bisa kita ajak ngobrol dan curhat, dan banyak hal yang mungkin kita lakukan bersama-sama dengan seorang sahabat atau kawan atau teman. Nah, itulah gunanya seorang teman atau sahabat, karena seorang sahabat itu mungkin bisa berada di dalam kehidupan kita, yang selalu mendukung, yang selalu menguatkan kita jikalau kita susah, jikalau kita dalam mengalami berbagai masalah. Nah, teman dan sahabat itu yang akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, saat ini kakak akan mengambil contoh yang ada di dalam Alkitab yang kita baca tadi barusan ya, yaitu Daud dan Yonatan. Nah, di sini kakak mau melihat apakah rahasia sahabat sejati yang dimiliki oleh Daud dan Yonatan. Hal yang pertama yaitu memiliki jiwa yang bersatu. Nah, kalau kita lihat tadi pada ayat yang pertama ya, di sini jelas dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dan Daud. Nah, adik-adik, dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti dari kata berpadu yaitu bercampur menjadi satu, atau artinya itu mereka menyatu. Ya, berpadu, menyatu satu sama lain. Ya,
Berarti atau dalam arti kata mereka ada kesehatian hati satu dengan yang lain ya, antara Daud dan Yonatan. Nah, jadi mereka berdua itu sama-sama memiliki hati yang sehati satu sama lain. Nah, kalau kita baca pada ayat-ayat yang sebelumnya ya adik-adik, kita ketahui bahwa Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul. Ya, siapa sih yang nggak mengenal Raja Saul? Ya, Raja yang Saul yang memerintah di bangsa Israel dan memiliki banyak pasukan, dan dia memiliki seorang anak yang bernama Yonatan. Yonatan ini adalah anak raja. Sedangkan Daud adalah siapa sih Daud ini? Nah, Daud ini adalah seorang pengembala kambing domba dan tidak ada apa-apanya dengan kalau dibandingkan dengan si Yonatan. Karena Yonatan sendiri itu adalah anak dari seorang penguasa dari bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Daud dia adalah seorang pengembala kambing domba, dan bahkan dia adalah seorang pelayan dari Raja Saul. Kenapa dikatakan sebagai pelayan? Karena ketika Raja Saul mengalami kemasukan roh jahat, Daudlah yang dipanggil untuk datang menghibur oleh Saul. Karena Saul kemasukan roh jahat, Daud yang dipanggil untuk datang menghibur. Ya, dia memainkan kecapi untuk menghibur supaya roh jahat yang hinggap kepada Saul itu pergi. Nah, boleh dikata dia seorang yang seorang hamba atau seorang pelayan. Nah, dan tidak ada apa-apanya dengan dibandingkan dengan Yonatan. Tetapi adik-adik, Yonatan ini tetap dia mengasihi Daud. Nah, dia tidak memandang, kalau kita melihat, dia tidak memandang status yang dimiliki oleh Daud. Ya, dia tetap berteman, dia tetap berkawan. Dan bahkan di situ tadi dijelaskan bahwa mereka bersatu hati, jiwa mereka berpaut ya. Ya, tadi itu mereka memiliki jiwa ya, jika yang berpaut menyatu satu sama lain. Nah, adik-adik, inilah yang boleh dikatakan seorang sahabat. Ya, seorang sahabat itu ada sebagaimana kita ada, kalau kita perlu, kita membutuhkan dia ada. Nah, Yonatan menganggap si Daud itu seperti saudaranya sendiri. Nah, itulah yang ditampilkan oleh persahabatan mereka, Daud dan Yonatan. Yonatan tidak sama sekali memandang status daripada Daud itu sendiri. Terbukti dalam pembacaan kita, yaitu Yonatan memberikan nih pada ayat 4, Yonatan menanggalkan jubah dan yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Nah, ini berarti saudara-saudara, adik-adikku yang kekasih, bahwa Yonatan benar-benar mengasihi Daud dengan apa adanya. Ya, dia tidak memandang status. Ya, dia mungkin yang dia melihat dari satu sisi lain bahwa Daud ini mungkin anaknya orang yang rendah hati, baik hati. Ya, kalau boleh dikatakan ya mungkin disitulah Yonatan mulai jatuh hati dan ingin berkawan, ingin berteman. Nah, coba kita baca ayat Alkitab yang kakak ambil dalam Amsal 17 ayat 7. Ya, kita baca bersama-sama adik-adik ya. Amsal 17 ayat 7. Amsal 17 ayat 17. Nah, sini kakak akan bacakan ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini ayat firman Tuhan jelas ya adik-adik ya, bahwa seorang sahabat ya menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Yonatan itu sendiri. Ya, dia menganggap Daud itu sebagai seorang saudara, bukan orang lain. Berarti dia benar-benar mengasihi, menyayangi daripada Daud itu, sehingga dia tidak peduli dengan status sosial mereka. Dan bahkan tadi dikatakan dalam pembacaan kita, Yonatan
memberikan jubah. Kalau boleh dikata dia anak raja. Dan Daud siapa sih? Orang biasa. Orang hanya cuma pengembala kambing domba. Sedangkan Yonatan itu adalah anak seorang raja. Boleh dikata dia anak seorang pengusaha atau pemimpin orang yang terpandang pada waktu itu. Nah, kalau boleh dikatakan orang pasti banyak omongan-omongan. Lah, kok ini berteman dengan bawahannya atau apa ya? Tapi Yonatan sama sekali tidak ada pikirannya untuk hal itu. Tetapi dia sangat-sangat mengasihi. Dia mau berteman dengan Daud. Nah, inilah seorang patut dicontohi ya dari keberadaan kehidupan Yonatan. Dia adalah sikap yang penuh kerendahan hati ya. Kalau orang yang boleh dikatakan dia ada anak orang berada ya, mana mungkin sih, mana mau sih dia berteman dengan orang boleh dikata orang yang sebagai di bawahannya gitu ya. Nggak mungkin. Tapi karena dia memiliki hati yang mungkin tulus, mengasihi Daud dengan apa adanya, dia mau berkawan, dia mau berteman dengan Daud. Nah, untuk itu adik-adik, kalau dalam kehidupan adik-adik, ya, dalam keseharian adik-adik memiliki kawan, memiliki teman, sahabat, patutlah kita contoh dari keberadaan kehidupan Daud dan Yonatan, ya. Di sini kakak mau lihat keberadaan kehidupan Yonatan, dia memiliki sungguh-sungguh hati yang mengasihi Daud. Ya, begitupun juga Daud mengasihi Yonatan. Mereka sampai dikatakan berpadu jiwa mereka. Ya, berarti ada kesehatian, ada sungguh-sungguh mereka menyatu satu dengan yang lain. Nah, adik-adik kalau memiliki teman, hendaklah adik-adik jangan adik-adik memandang siapa orang itu ya, tetapi kita berkawan dengan siapa aja, boleh kita berkawan dengan siapa aja, tetapi intinya adik-adik juga kalau berkawan atau berteman, memiliki sahabat itu ya, memiliki ya hati yang baik juga. Jangan kalau berteman itu memiliki belakangnya ada embel-embelnya. Nah, jadi jangan ya, jadi adik-adik harus ya punya hati untuk juga mengasihi orang itu ya, mengasihi teman kita ya, seperti apa yang dilakukan oleh Yonatan dan Daud. Dia tidak pandang bulu, dia tidak pandang status sosial daripada Daud. Dia tetap mengasihi, menyayangi Daud seperti saudaranya sendiri ya. Itu yang kita patut contoh dari persahabatan yang dimiliki oleh Daud dan Yonatan. Nah, hal yang kedua adik-adik, apakah rahasia sahabat yang sejati yang dimiliki oleh Daud dan Yonatan? Yaitu yang kedua, yaitu tidak iri hati. Nah, di sini adik-adik jelas ya dikatakan dalam firman Tuhan ya. Kalau kita mau lihat Yonatan dan Daud ya tidak mengizinkan apapun yang merusak dari persahabatan mereka ya. Walaupun mereka bersahabat itu mungkin udah cukup lama atau beberapa tahun ya mereka berteman, berkenalan, tetapi mereka tetap senantiasa tidak mengizinkan satu hal apapun yang merusak persahabatan mereka, entah itu karir ataupun itu sahabat ya. Tapi tetap mereka bersatu, tetap mereka mengutamakan apa yang namanya itu persahabatan. Sampai dikatakan di sini dalam firman Tuhan, yaitu mereka mengikat suatu perjanjian. Ya, kita nggak tahu apa sih perjanjian mereka. Ya mungkin perjanjian mereka dalam waktu itu mungkin dalam perjanjian mereka di sini Alkitab tidak ada mengatakan dicatat ya, tapi mungkin ya kalau kakak boleh ini simpulkan atau gimana, itu mungkin dalam perjanjian mereka mungkin agar dalam persahabatan mereka itu tidak ada iri hati atau tidak ada iri dan harus saling mendukung dan satu sama lain saling menghibur. Mungkin itu perjanjian yang antara mereka berdua mereka buat ya. Ya itu di Alkitab kayaknya nggak ada, di Kanovacari nggak ada. Tapi mungkin itu demikian. Tapi benar-benar mereka mengutamakan persahabatan itu. Nah kalau kita mau lihat Daud adalah seorang yang sukses ya. Waktu itu dia mengalahkan pasukan bangsa Filistin. Ya, dia masih muda,
masih belia ya, boleh dikata dia masih perkasa, gagah, berani, dan dia senantiasa tidak takut dengan apapun yang ada di hadapannya. Bahkan dia benar sungguh-sungguh melewati setiap apa yang ada di hadapannya. Dia mengalahkan pasukan Filistin, sedangkan bahkan dia juga mengalahkan si Goliat. Ya, dia mengalahkan Goliat dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang boleh kita lihat. Ketika dia maju berperang, dia mengalahkan semua musuhnya. Ketika Saulus menyuruh dia, ya, Saulus menyuruh dia untuk pergi berperang, untuk mengalahkan semua musuh, dia pergi dan mengalahkan. Dan semuanya yang dia lakukan itu, dia pulang membawa sebuah kemenangan untuk bangsa Israel pada waktu itu. Nah, dan juga dia mengalahkan seorang panglima perang, yaitu Goliat. Nah, dia mengalahkan dengan kekuatannya. Tapi kita tahu dia tidak memiliki kekuatan sendiri, tetapi dia mengandalkan siapa? Dia mengandalkan Tuhan yang turut bekerja, yang selalu ada bersama-sama dengan dia. Karena dia tahu dia tidak tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Nah, itu. Nah, dia memiliki seorang yang sungguh-sungguh gagah berani, seorang pemberani. Nah, di sini kalau kita mau lihat si Yonatan bisa saja dia iri dengan Daud, dengan keberhasilan dia. Tetapi dia tidak melakukan sama sekali, ya. Tidak ada terbesit iri hati kepada Daud. Malah dia, kalau kita mau baca ya, kalau kita mau lihat dari kehidupan Daud ya, Daud dia adalah orang biasa. Tetapi dia orangnya tidak sombong. Nah, itu mungkin juga si Yonatan sangat-sangat mengasihi dia. Nah, ketika dia pulang berperang melawan bangsa Filistin, ya, dia pulang membawa kemenangan. Rakyat pada waktu itu sangat mengeluh-elukan dia, menyanjung-nyanjung dia, ya, bahwa dia seorang gagah perkasa, seorang pemuda yang pemberani, yang bisa mengalahkan beribu-ribu pasukan. Nah, dia pada waktu itu disanjung, dia istilahnya pada waktu dia lagi naik daun, ya. Dan mungkin ya kalau sebagai manusia biasa ya, kalau kita lihat ya, pasti ya, kalau mungkin orang-orang di luar sana pasti ada keirian hati. Tetapi sama sekali si Yonatan sama sekali tidak ada iri hati. Ya, coba kita baca dalam Yakobus 3 ya. Yakobus, firman Tuhan yang kakak ambil dalam Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Nah, kakak baca ya. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, adik-adik, di sini jelas firman Tuhan dikatakan bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, di sini adik-adik, kalau Yonatan ada keirian hati, pasti ada kekacauan dalam persahabatan mereka. Tetapi dia sama sekali tidak melakukan hal semacam itu. Malah dia mensupport, mendukung apa yang dilakukan oleh Daud. Bahkan dia mungkin merasa senang, bangga memiliki seorang teman yang berhasil dan sukses. Nah, pada waktu itu. Nah, dia tidak mau sama sekali iri. Dia tidak mau. Karena sumber dari kejahatan itu karena ada keirian, kedengkian dan segala macam. Itu pasti. Ya, kalau adik-adik dalam persahabatan, mungkin dalam berkawan, dalam berteman dengan siapapun, janganlah ada iri-iri hati. Ya, kalau umpamanya teman kita sukses, kalau teman kita berhasil, ya kita sebagai temannya, sebagai kawannya itu pasti ikut merasakan senang dan bangga bisa berteman dengan teman kita itu. Ya, ini pun juga yang ditunjukkan oleh Yonatan dan Daud. Yonatan sangat bangga melihat keberhasilan yang dicapai oleh Daud. Nah, sama sekali terbesit dalam kehidupannya, dalam hatinya tidak ada sama sekali terbesit dalam hatinya untuk iri hati. Nah, dia malah mendukung. Nah, kalau boleh dikata,
dia disanjung-sanjung, dieluk-elukan oleh semua masyarakat, oleh rakyat pada waktu itu, bisa saja dia iri hati. Dia berkata, oh tunggu aja kamu ya, saya akan kerjain kamu. Ya bisa saja begitu. Dia akan membelokkan dia berpikiran jahat, tunggu aja. Ya, itu adalah pikiran jahat. Tetapi dia sama sekali tidak melakukan hal itu. Dia sungguh-sungguh memperhatikan apa yang mereka pada waktu itu mereka komitmen dalam satu sama lain, dalam persahabatan, mengikat perjanjian satu dengan yang lain. Mungkin mereka perjanjian mereka tidak ada satu sama lain untuk dirugikan. Ya mungkin Canova nggak tahu apa perjanjian mereka, tapi mungkin itu karena Canova lihat tidak ada sama sekali iri hati yang timbul dari Yonatan. Malah dia mengasihi, mendukung apa yang dilakukan oleh Daud. Nah, adik-adik, sekarang kalau adik-adik memiliki teman, kakak harapkan adik-adik yang ada di rumah memilikilah sikap yang perwira atau memiliki sikap yang sungguh-sungguh mengasihi orang atau teman itu, ya. Jangan memiliki hati yang iri hati. Ya, kalau kita memiliki iri hati dengan teman atau siapapun, ya otomatis ada kekacauan dan kejahatan yang akan timbul dalam hati dan pemikiran adik-adik. Itu semua tidak baik. Makanya adik-adik harus buang segala sikap iri hati, dengki di dalam persahabatan, di dalam kita berkawan dengan satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, hal yang ketiga, apakah rahasia sahabat yang sejati yang dimiliki oleh Daud dan Yonatan? Yang ketiga yaitu saling mendukung dan menguatkan. Nah, adik-adik, disinilah persahabatan mereka diuji. Kenapa Canova bilang persahabatan mereka diuji? Karena Yonatan mengetahui bahwa yang bakal menggantikan ayahnya si Saul adalah Daud. Ya otomatis dia berpikir, kok bukan saya, mungkin pasti ya terbesit, tapi dia tepis segala itu ya mungkin ya secara manusia pasti ada, tetapi kok bukan saya ya, kenapa harus Daud yang akan menggantikan ayahnya yang akan menjadi raja bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, untuk itu coba kita baca ya, Canova baca 1 Samuel 23. Nah, di sini kakak akan bacakan 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 17. Ya, di sini kakak akan bacakan ya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahuinya yang demikian itu. Nah, jelas di sini dikatakan Yonatan mengetahui bahwa Daud akan menggantikan Saul sebagai raja. Nah, malah dia mendukung dan pergi menguatkan Daud. Kita ketahui bahwa Saul sangat membenci dan sangat membenci si Daud sehingga dia ingin membunuh, mengejar-ngejar Daud. Nah, kita ketahui Daud pergi karena dia dikejar-kejar oleh Saul bersama pasukannya. Dia pergi bersembunyi. Kalau ada yang dibaca pada ayat ya pada pasal 19, 20, 21 di situ Daud pergi bersembunyi, berpindah-pindah tempat dari gunung satu, hutan satu, dia keluar masuk hutan dan gunung karena untuk menghindari pengajaran daripada Raja Saul, karena Raja Saul ingin membunuh dia dan menghabisi nyawanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yonatan? Dia datang pergi mencari Daud untuk pergi ngapain? Pergi untuk menghibur, mendukung dan menguatkan dia, untuk menguatkan dia, meyakinkan dia bahwa dia bakal akan menjadi raja menggantikan posisi daripada ayahnya si Saul itu.
Nah, dia pergi menguatkan, menghibur. Nah, kita ketahui bahwa Daud dikejar-kejar oleh Saul, pasti dia depresi, dia sangat-sangat tertekan pada saat itu. Karena di dalam perlariannya, kesendiriannya, dia lari sana, lari sini, dari gunung satu, dari hutan satu, dia dikejar-kejar pasukan Saul, dan dia pasti sangat depresi dan sangat Tuhan ya, sampai mungkin dia berdoa, kalau bisa saja mungkin dia bilang, Tuhan saya udah capek atau gimana gitu ya, dia ngomong. Tetapi dia tetap berusaha untuk menghindar daripada Raja Saul. Tetapi ada seorang sahabat, seorang teman yang benar-benar mengasihi dia, pergi datang mencari dia, menguatkan, menghiburkan dia, sehingga dia bisa bangkit dari keterpurukan dia, dari mungkin dia udah sangat-sangat depresi pada saat itu, tapi dia bangkit karena ada seorang sahabat, ada seorang teman yang menguatkan dia pada saat itu. Nah, itulah gunanya seorang sahabat, teman. Nah, kalau adik-adik di sini, kalau kita berteman ya, kalau untuk dunia saat sekarang ini, kita berteman ya, Kanova punya teman juga ya, Kanova juga sering dikecewakan, sering banyak hal yang terjadi ketika kita berteman. Nah, itu versi orang dunia ya, pasti kita dikecewakan, banyak kecekcokan. Nah, pasti ada ya, kalau kita berteman, berkawan atau bersahabat itu pasti ada. Nah, tetapi kakak mau mengatakan di sini ya, kalau kita melihat tadi versi Alkitab, yaitu sahabat yang dimiliki oleh persahabatan yang dimiliki oleh Daud dan Yonatan, mereka benar-benar sungguh-sungguh mengutamakan persahabatan mereka itu ya, tidak ada saling mengasihi, tidak ada iri hati, dan banyak hal yang mereka berdua lakukan, saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Tidak ada hal-hal apapun yang mengecewakan mereka ya, mungkin pasti ada, tetapi mereka selalu mengutamakan persahabatan mereka. Nah, kakak mau mengatakan, hanya ada satu sahabat yang sejati, hanya ada satu sahabat yang tidak pernah mengecewakan di dunia ini, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah sahabat yang sejati, sahabat yang tidak pernah mengecewakan kita, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, sahabat yang tidak pernah sekalipun mengecewakan, menyakiti hati kita. Tetapi adik-adik, marilah kita mengenal sosok pribadi. Siapa itu sahabat yang sejati itu? Yaitu Yesus Kristus ya. Dalam seluruh keberadaan kehidupan adik-adik, hanya dialah sahabat yang sejati. Ketika adik-adik dalam permasalahan, ketika adik-adik dalam pikiran, mungkin dalam pikiran yang kalut atau pikiran yang tidak kacau, nah mungkin aduh gimana ya aku ini dalam belajar mungkin tidak tahu apa-apa ya, adik-adik datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Dia adalah sahabat yang bisa menghibur, menguatkan adik-adik. Nah, tidak ada sedikit pun seorang sahabat itu yang bernama Yesus Kristus itu meninggalkan kita. Dia akan selalu menguatkan, mengingatkan kita ketika kita salah, ketika kita mulai jalan kita belok ke kiri atau belok ke kanan. Dia yang akan menegur, mengingatkan kita melalui Roh Kudus untuk supaya jalan kita lurus. Nah, untuk itu kita hidup benar. Nah, itulah seorang sahabat yang sejati. Tidak ada di dunia ini yang seperti dia. Seperti siapa? Yaitu Yesus Kristus. Dia adalah sahabat yang sejati, yang akan selalu menghibur, yang akan selalu ada buat kita, dan dia tidak pernah mengecewakan kita. Teman kita, sahabat kita yang ada di dunia ini pasti mengecewakan kita ya. Tetapi hanya Tuhan Yesus Kristuslah, Ia adalah sahabat sejati yang akan selalu menaungi kita, yang akan selalu melindungi kita, ya, menghibur, menguatkan kita, menghiburkan adik-adik, ya. Ya makanya adik-adik, marilah kita datang kepada Yesus, ya, datang bersahabat dengan Tuhan itu. Dengan cara apa? Ya, dengan banyak hal. Ya, kita datang mencari dia dengan apa tadi? Ya, dengan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah sahabat yang sejati. Kalau kita mau cari Tuhan Yesus, gimana kita cari? Ya, kita datang kepada dia dalam persekutuan kita dengan dia, berdoa, ya, memuji Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang kakak mau katakan, ya. Tadi versi sahabat yang sejati yang dimiliki oleh
Yonatan dan Daud, yaitu tadi yang pertama memiliki jiwa yang bersatu dan tidak ada iri hati dan saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Dan cuma Kak Nova mau bilang, cuma ada satu sahabat yang sejati di dunia ini, tidak ada yang mengalahkan, hanya Yesus Kristus adalah sahabat sejati dalam seluruh keberadaan kehidupan adik-adik. Dan tidak ada yang bisa menggantikan dia, hanya dia yang bisa yang menghibur dan menguatkan adik-adik. Ya, dimanapun adik-adik berada, datang kepada Yesus Kristus. Dia adalah sahabat sejati dalam kehidupan adik-adik. Semua orang mari datang kepada seorang sahabat, yaitu bernama Yesus Kristus, yang akan selalu menghibur dan menguatkan seluruh keberadaan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini hamba-Mu sudah boleh menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, yang hamba boleh sampaikan, boleh termeterai dalam kehidupan anak-anakku, adik-adik sekalian yang ada di rumah. Kiranya kasih-Mu Tuhan yang akan menyertai seluruh keberadaan kehidupan kami. Biarlah Engkau sebagai seorang sahabat dalam kehidupan kami. Ketika kami susah, ketika kami dalam permasalahan, Engkau selalu hadir dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang selalu hadir dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.